ketika Nabi sampai pindah dari kota Makkah menuju kota Al-Madinah Munawwarah. Sampai di kota Al-Madinah, datanglah orang mengasih onta, datang orang mengasih tanah, datang orang mengasih kambing. Datang seorang perempuan, aku tak kaya macam mereka mengasih tanahnya, aku tak kaya macam mereka mengasih ontanya. Yang kukasih untuk engkau inilah anak kecil umur 10 tahun. Nama omak-omak yang mengasih anak ke Nabi tadi namanya Ummu Sulaim. Nama anak umur 10 tahun yang dikasihkan ke Nabi tadi namanya Anas bin Malik. Itulah maka banyak orang di Riau ini kasih nama Anas. Di Indonesia ini Anas macam-macam. Tak saya sebut Anas, nanti teringat awak atuk. Maka Anas bin Malik ini kata umaknya Ummu Sulaim, aku tak bisa ngasih apa-apa ya Rasulullah. Inilah anakku, untuk membawakan selop engkau, untuk menyiapkan air sembahyang, untuk membawakan sejadah, untuk membangunkan malam. Tidurlah Anas bin Malik di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didoakan Nabi lah Anas bin Malik, doa yang masyhur untuk anak-anak. Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Makanya saya kalau ada omak-omak, ibu-ibu, bapak-bapak membawa anak, Ustaz Somad, ini anak aku, tolong doakan Pak Ustaz. Allahumma aktsir amwalahu wa auladahu, banyakkan anaknya, banyakkan rezekinya. Doa Nabi untuk Anas bin Malik, ku doakan pula doa itu kepada anak ini. Aktsir amwalahu, banyakkan hartanya, wa amwalahu, banyakkan anaknya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Udah awak doakan banyak anak, bekabe pula bini dia. Indonesia dianggap paling berhasil untuk mengentaskan pertumbuhan. Sekarang baru kebingungan. Setelah datang banyak-banyak imigran dari Tiongkok berpesawat-pesawat, barulah kita sadar kekeliruan kita, bahwa kita disegani orang takut sama kita kalau kita banyak. Sekarang kita sedang krisis, ternyata penduduk mereka 1 miliar. Kita merasa sudah banyak betul dulu. Indonesia berhasil untuk menekan pertumbuhan masyarakat. Sekarang baru dia tahu bahwa kita sebetulnya tidak banyak. Jadi bapak-bapak, perbanyaklah anak-anak cucu. Malam kan bisa. Lo tanya puasa. Allahumma aksir amalahu, banyakkan anaknya, wa auladahu, banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Dikabulkan Allah doa untuk Anas bin Malik. Dihitung anak cucu Anas bin Malik waktu dia meninggal lebih 100 orang. Anak sama cucunya, anak cucu dihitung lebih 100 orang. Banyakkan hartanya. Dia punya kebun, orang lain kebun panen setahun sekali. Anas bin Malik kebunnya panen setahun 2 kali. Dan Anas bin Malik sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah Irak, bukan Kuansing. Sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Basrah adalah Anas bin Malik tahun 93-94 Hijrah. Artinya apa? Umurnya panjang, anaknya banyak, hartanya banyak, ilmunya banyak. Di antara 7 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis 7 orang di antara sahabat Nabi, di antaranya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat dia inilah yang kita kaji subuh ini. Belum juga lagi masuk hadisnya Pak Ustaz. Belum. Inilah yang tak bisa dijelaskan waktu tablik akbar. Tablik akbar tak bisa. Karena tablik akbar itu tak bisa kita mengaji fokus. Itu maka saya suka pengajian itu, kalau saya pergi ke satu tempat, pengajian itu dibuat 3. Untuk tablik akbar malam, show. Dia tak usah terlalu serius. Tapi mesti ada kajian subuh. Kajian subuh itu serius. Kalau ada nampak jamaah yang menunduk, itu saking seriusnya lah. Hadisnya dari mana? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nama sahabat Nabi yang meriwayatkannya siapa? Anas bin Malik. Sekarang baru kita masuk ke isi hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, salasun, ada 3 orang. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Siapa yang mendapatkan yang 3 ini, ada 3 perkara, ada 3 urusan, ada 3 poin. Siapa yang merasakan 3 ini dalam dirinya, wajada halawatal iman, dia sudah merasakan manisnya iman.
Sama macam buah-buahan. Kalau kita makan pertama kali tak terasa manis, makan lama baru terasa manis. Kopi pun begitu juga. Kopi orang baru coba-coba pertama pahit, tapi kalau sudah lama-lama hidup ini terasa tak indah kalau tak ada kopi. Saya sampai sekarang kalau dikasih kopi belum dapat saya lagi manisnya kopi itu. Ustaz minum kopi pakai gula? Pakai, saya bilang. Kenapa? Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Tapi orang pecandu kopi, dia minum kopi tak pakai gula. Diundang saya ke kantor gubernur Jawa Barat dulu, masa gubernur yang lama dulu. Kopi terbaik di Indonesia, juara musabaqah kopi internasional dari Jawa Barat, Ustaz Somad. Bibitnya diteliti, bijinya diteliti, tanahnya diteliti, kami menang juara. Kang Aher kasihnya lah kopi. Cara minumnya gini Pak Ustaz, dekatkan ke bibir, diseruput Pak Ustaz. Apalah seruput, rupanya bunyi. Jangan langsung telan Pak Ustaz, tahan sedikit, rasakan manisnya. Habis itu baru telan. Gimana Pak Ustaz? Pahit kan saya? Kalau untuk merasakan manisnya kopi aja perlu bertahun-tahun. Kalau untuk merasakan manisnya buah-buahan aja perlu dicoba berkali-kali. Apalagi merasakan manisnya iman. Maka tiga ini untuk mengukur standar. Apakah kita sudah merasakan manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Nabi Muhammad, bukan menurut survei, tapi menurut Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dzukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Lebih mencintai Allah dan Rasulullah daripada yang lain-lain. Lebih mencintai Allah dari hartanya, lebih mencintai Allah daripada anak cucunya, lebih mencintai Allah daripada dirinya sendiri. Barulah dia akan merasakan manisnya iman. Sekarang kalau dihina Allah, dihina Rasulullah, dia diam saja. Dihina Allah, dihina Rasulullah, dia diam saja. Pas ditanya, kenapa tak kau bela Allah dihina? Allah tak perlu dibela. Nanti kalau ada kawan bapak, tetangga bapak, sahabat bapak mengatakan Allah dan Rasulullah tak perlu dibela, ambil batu. Masih ingat dulu waktu kita kecil kawan kita ngambil batu. Ini ayah kau, ini ayah aku. Itu pijak-pijak. Ini ayah kau. Kenapa kita marah? Kenapa kita mengamuk? Kita mengamuk bukan karena batu ini. Kita mengamuk karena ini adalah simbol kehormatan dan kita sayang kepada ayah omak kita. Kenapa ketika ayahmu diinjak, batu diinjak, kau marah? Tapi kenapa ketika Tuhanmu diinjak, yang kau sembah dihina, dan Nabi dilecehkan, kau diam? Siapa yang tidak marah ketika Allah dihina, Nabi dihina? Siapa yang tidak mengamuk ketika Islam direndahkan? Gantilah pakaiannya dengan kain kapan. Bukan kata saya, kata Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Buya Hamka itu orangnya lembut, tak ada dendam dalam hatinya. Berapa kali dia dilecehkan, dicaci maki, sumpah serapah, tak dendam dia. Tapi ketika agama Allah dilecehkan, itu ungkapan Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tanamkan cinta ini kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mencintai Allah? Ajarkan Allah melalui ayat Quran. Namanya siapa? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Al-Hayyu, maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Al-Qayyum. Apakah dia mengantuk? La ta'khudhu sinatu wa la naum. Kalau dia kuasa, kalau dia kaya, mana saja yang punya dia? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ada yang bisa menolong kalau dia tak izin? Man zalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tahu tak dia apa yang berbisik-bisik dalam hatiku? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Seluas apa kekuasaan dia? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Sulitkah bagi dia mengasih makan cacing-cacing dalam tanah? Susahkah bagi dia mengasih makan burung di atas awan? Sulitkah bagi dia mengatur hidup ikan dalam lautan samudera yang dalam gelap? Wala ya'uduhu hifzuhuma. Hebatkah dia? Tinggikah dia? Besarkah dia? Wa huwal aliyul azim. Ayat kursi tauhid mengenalkan Allah kepada anak-anak kita dengan simple sederhana.
Tapi kalau mau serius, kajian kita malam ini adalah kajian akidah, sifat 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, sama, basar, kalam. Dinyanyikan supaya mudah dia mengingatnya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat. Terdengar sayup-sayup suara, karena dengan irama menyanyi anak-anak mudah ingat. Mengenal Allah dengan mengkaji sifat 20, sifat wajib 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz, sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi, sifat jaiz, maka lengkap semuanya, namanya sifat 50. Jadi mulailah kita mengkaji yang lebih fokus supaya ceramahnya tidak ngalor ngidur, pergi ke sana kemari tak tentu arah. Keluar dari pengajian ditanya orang, apa isi pengajian tadi? Entah tak apa-apa aja gitu. Kenapa kau duduk dalam? Payah aku keluar tersopi. Terkunci tadi. Payah keluar masjid. Ini semua adalah supaya meningkatkan kualitas pengajian. Maka saya jelaskan subuh ini tidak hanya sekedar mengaji, tapi bagaimana metode kita belajar mengaji yang tidak dulu pernah kita dapatkan di sekolah. Masa muda kita dulu tidak sempat mondok, maka sekarang manfaatkan pengajian-pengajian masjid bersilabus. Apalagi kita di Duri ini ada Ikatan Dai Mubaligh Kota Duri. Nah, maka supaya berkualitas. Sifat yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya Rasulullah, aku lebih cinta engkau daripada anakku, aku lebih cinta engkau daripada biniku, aku lebih cinta engkau daripada hartaku. Kata Umar bin Khattab, illa min nafsi, tapi kalau dibandingkan diriku, aku lebih cinta diriku daripada engkau. La, imanmu belum sempurna wahai Umar, iman kau belum sempurna wahai Umar. Lalu apa kata Umar? Kalau begitu aku lebih cinta engkau daripada diriku. Kalau ada orang mau membunuh, maka aku katakan habisi nyawaku demi Muhammad SAW agar supaya dia hidup. Lalu apa kata Nabi? Al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekarang barulah iman engkau betul-betul sempurna, lebih mau memilih Allah dan Rasulullah daripada diri sendiri. Tapi ini kan bercakap aja yang senang, menggerakkan anak lidah yang mudah. Mana contoh orang Duri ini lebih cinta kepada Allah daripada dirinya sendiri? Kalau rumah masyarakat itu lebih kecil daripada masjidnya, itu contoh dia lebih cinta Allah daripada diri. Berapa banyak orang kota besar, rumah megah, rumah mewah, masjid macam kandang merpati, tapi Duri bangga kita. Ustaz Somad tinggal di mana? Di Riau. Kalau kita jalan lintas dari Sumatera Utara, kami pernah off-road, kami pernah bawa mobil touring keliling, lewat ada di kota itu Pak Ustadz, dari Aceh, dari Sumatera Utara, masjid besar sebelah kiri. Oh itu Duri itu, Masjid Arafah namanya. Saya ceramah sering di situ. Bangga waktu itu. Ada masjid kecil lapuk mau tumbang, itu saya tak tahu. Duri je tengok masjid besar, megah, mewah, luar biasa. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka bangkitkan kecintaan kita, anak-anak cucu kita, tanamkan cinta Nabi dengan mengajarkan sejarah Nabi. Maka di masjid mesti ada kajian sirah. Senin malam Selasa tafsir, Selasa malam Rabu hadis, Rabu malam Kamis fikih, Kamis malam Jumat wirid Yasin, Jumat malam Sabtu sirah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Bagaimana membangkitkan cinta kepada Nabi? Jangan sampai anak cucu kita tak tahu dia siapa Nabi. Kenalkan Nabi, di mana lahir Nabi, macam mana besar Nabi, macam mana kehidupan Nabi, bagaimana Nabi di Makkah, bagaimana di Madinah. Setelah dia paham sejarah Nabi, barulah dia dibawa umrah supaya napak tilas. Disinilah dulu Nabi lahir, nah. Disinilah dulu Nabi giginya patah. Disinilah Nabi Bukit Uhud itu waktu perang. Disinilah Badar, lokasi perang Badar. Berangkat umrah bersama Ustadz Yahya, daftar sebelum nomor pendaftaran tutup tanggal berikut ini. Jadi memang iklan itu lama bawa masuk, tidak di awal-awal. Pertama, lebih cinta Allah dan Rasulullah SAW daripada yang selainnya. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat nomor 1 ini, insya Allah. Amin.
Dua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Sayang kepada saudara beriman, sayangnya karena Allah. Sekarang sayang kenapa? Karena separtai. Kalau pecah kongsi bermusuh. Sayangnya kenapa? Karena sekantor. Kawan pensiun, awak tersinggung sakit hati. Sayangnya kenapa? Karena satu bisnis, pecah hati. Bukan karena Allah. Kalau betul sayang karena Allah, dalam perjalanan dakwah, dalam perjalanan kehidupan saya, ada kawan-kawan yang penuh dengan kepentingan, tapi ada kawan-kawan yang betul karena Allah. Ada kawan karena Allah, ada kawan karena ulah. Tapi bukan maksud saya ceramah ini dulu setelah pulang nanti siang sore bapak duduk mengatakan, aku sudah periksa Pak Ustaz, kawanku yang karena Allah ini. Yang kawanku karena ulah ini. Yang ini kawan-kawan hantu semua nih Pak Ustaz. Kawan banyak di Instagram, kawan banyak di Facebook, kawan ketawa banyak, tapi kawan bersusah, kawan menangis, kawan meneteskan air mata tak banyak. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, kawan yang hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika engkau rugi, ketika engkau bangkrut, ketika engkau kalah, ketika engkau menderita, ketika engkau susah, sesungguhnya Allah ingin menunjukkan kepada engkau mana yang kawan hakikat sebenarnya sahabat. Karena kalau kita senang semua berkawan, kalau kita menang semua berkawan, kalau kita bahagia semua berkawan. Tapi ketika kita sedang jatuh dan terpuruk, Allah sedang ingin menunjukkan orang menang banyak berkawan, orang kalah menemukan teman sejati. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Bisa untuk update status pagi ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis lain, bukan hadis ini dikatakan, sab'atun yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berteman berkumpul bersaudara karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Berkawan karena satu seragam. Itu kawan ibu, iya. Itu kawan ibu, iya. Kenapa berkawan? Sama-sama seragam, satu grup wirid Yasin. Beda seragam bukan kawan. Ini semua hanyalah casing, sampul saja. Yang sesungguhnya adalah berkawan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau susah tolong. Kalau dia dalam keadaan dililit utang, bantu sesuai kenyataan, sesuai kemampuan. Aku ini sedang dililit utang. Berapa utangmu? 100 juta. Aku tak bisa banyak menolong. Ini 99,9. Tak bisa tolong duit, senangkan hatinya. Ada doa diajarkan Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil qabri wa min ahya wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada doa diajarkan Nabi ketika orang mengadu dililit utang, 8 doa. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Diamalkannya, bangkit semangatnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi, jauhkan aku dari susah hati, wal hazan, kesulitan, wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, ketakutan. Orang dililit utang itu ketakutan. Mendengar suara sepeda motor disangka debit kolektor. Setiap mendengar suara sepeda motor disangka debit kolektor datang mau menagih, mencret. Setelah dibacakan doa ini, bangkit semangat dia. Wal jubni, jangan sampai pengecut. Wal bukhli, jangan sampai dililit utang. Wa dhala'id daini, dililit hutang. Wa ghalabatir rijal, kalau sudah dililit utang dikuasai orang lain. Bangkit semangatnya. Kalau sanggup tolong pakai duit materi, bantu. Kalau tak sanggup, bangkitkan semangatnya. Jangan sampai dia putus asa, kehilangan semangat. Jangan orang sudah jatuh kita timpakan pula tangga ke atas kepalanya. Aku ini dililit utang. Oh, dililit utang? Iya, kawanku kemarin dililit utang 2 hari mati. Apa arti persahabatan kita? Bangkitkan semangatnya. Keluar dari masjid, jumpa kawan, helmnya hilang. Kau kenapa? Helmku hilang. Kau sabar. Si Anu kemarin motornya hilang. Lapang dadanya. Ini kau kenapa? Helm, itulah kau. Lama-lama masuk mata kau hilang. Tapi untuk memberikan dia motivasi supaya dia lebih semangat, supaya dia lebih menjaga hartanya, supaya dia akan datang mengunci, supaya diletakkan tempat penitipan masjid. Bagus, tak salah. Tapi menjatuhkan mentalnya,
Apalah arti persahabatan persaudaraan kita? Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumil qiyamah. Siapa yang memudahkan kesulitan orang, maka Allah mudahkan pula dia pada hari kiamat. Masing. Mudah-mudahan 3 ini kita amalkan dalam kehidupan. Apa yang kita kaji selama lebih kurang 1 jam ini menjadi bekal amal soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami, dengan rasa takut itu membuat kami tak jadi berbuat dosa. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat dalam hati kami, dengan taat itu kami mendekatkan diri kepadamu, kepada surgamu ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Tanamkan rasa yakin dalam hati kami, dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah di dunia. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Jadikan pendengaran kami, penglihatan kami, tenaga kami ini jadi nikmat bagi kami, jangan jadikan dia menjadi azab karena dengan itu kami berbuat dosa. Allahumma ja'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Bantulah kami menghadapi orang-orang yang menganiaya kami, beri mereka hidayah ya Allah. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Jangan jadikan dunia ini sebagai cita-cita tertinggi kami. Jangan jadikan dunia ini sebagai harga ilmu kami. Jadikan dunia ini hanya sebagai sarana wasilah kami untuk beramal soleh ya Allah. Allahumma ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami hidup hari ini, jadikan kehidupan ini sebagai tambahan amal saleh. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalau kau takdirkan kami mati malam, jadikan kematian itu membuat kami berhenti dari segala perbuatan dosa. Taqabbal minna salatana, terima salat kami, wa siyamana, puasa kami, wa takhasyu'ana, khusyuk kami, wa ta'abbudana, ibadah kami, wa tammim taqsirana, sempurnakan segala kekurangan, banyak kekurangan kami ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, amak kami, wali zurriyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan. Kita salat sunat isyraq 2 rakaat. Terima kasih. Mohon doa selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.